Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, jika ada satu waktu terbaik untuk menempa diri kita dalam bentuk terbaiknya, masa itu adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ibadah ini rutin kita lakukan selama 30 hari dalam setahun. Puasa adalah ibadah yang sangat penting buat kita, seperti halnya sholat. Berpuasa adalah menahan diri untuk menikmati hal-hal yang dihalalkan dari sejak subuh hingga maghrib. Kita dilatih untuk menahan diri kita dari makan, dari minum, dan berhubungan intim bagi yang sudah menikah. Tidakkah itu menakjubkan sahabat Salimah? Saat berpuasa, kita melatih diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Melarang diri kita sendiri untuk menikmati kesenangan yang biasa kita lakukan, yang biasa kita sukai, hanya demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, benarlah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa perintah puasa bertujuan untuk membersihkan jiwa dan mental kita dari sikap tercela. Jika makan dan minum yang bermanfaat untuk tubuh kita saja kita dilarang saat berpuasa, maka tentu hal-hal yang buruk pasti harus kita hindari. Kita didorong untuk menghindari perilaku-perilaku negatif yang merusak diri kita dan mental kita. Misalnya, mencuri, curang, bergosip, marah-marah, berkata bohong atau kasar. Dan pada masa sekarang ini, misalnya saja kita memposting hal-hal yang tidak pantas di media sosial, atau mungkin kita berkomentar yang tidak baik di postingan seseorang, atau kegiatan yang lainnya yang akan merusak puasa kita di bulan Ramadan. Said Qutb mengatakan bahwa ibadah puasa dapat menjadi terapi jiwa kita untuk memotivasi hati untuk melaksanakan kewajiban guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didorong untuk melakukan ibadah dan hal-hal lain dalam hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Dimensi puasa ternyata tidak hanya dalam kerangka ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sahabat Salimah, melainkan juga dalam membentuk karakter seseorang. Jika dilihat dari kerangka ilmu psikologi, puasa dapat menjadi mekanisme kontrol diri yang dibiasakan kepada seorang muslim selama 30 hari dalam setahun. Dengan berpuasa, kita didorong untuk memiliki kemampuan untuk menekan atau mencegah perilaku mengikuti kata-kata hati kita yang sesukanya. Saat berpuasa, kita melatih diri kita untuk merintangi keinginan yang mendorong diri kita untuk berbuat sesuatu sesuai hawa nafsu kita, tanpa berpikir panjang. Jika dilakukan dengan benar, berpuasa menghindari diri kita dari perilaku impulsif yang merugikan dan membahayakan. Sahabat Salimah, kontrol diri itulah yang terpenting. Kontrol diri bahkan lebih kuat dari segala tantangan yang kita hadapi. Puasa mengajarkan kita untuk mengawasi diri. Sebab kita lebih mudah mengawasi bahkan menasehati orang lain daripada diri kita sendiri. Dalam sejarah Islam pernah dikisahkan setelah perang Badar, Nabi pernah menasehati para sahabatnya. Kali ini baru balik dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang maha besar. Para sahabat bertanya,
apakah peperangan yang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, perang melawan hawa nafsu. Seorang ahli psikologi, Elizabeth Hurlock, mengatakan bahwa kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi, serta dorongan-dorongan dari dalam. Menurut konsep ilmiah, pengendalian emosi berarti mengarahkan energi emosi ke seluruh ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Kontrol diri juga akan membantu atau membuat orang-orang beriman mempergunakan akal dan jiwanya untuk mempertegas batasan baik dan buruk dalam tatanan sosial pada sesama manusia, semesta dan Tuhannya. Kontrol diri akan membantu manusia mengendalikan dari hawa-hawa nafsunya. Karena sifat hati menurut Al-Quran adalah al-qalb, berbulak-balik. Hati ini yang menentukan sikap dan tindakan manusia, termasuk mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat sepotong daging. Manakala ia baik, seluruh tubuhnya pun akan baik. Manakala ia buruk, maka seluruh tubuhnya pun menjadi buruk. Ingatlah, sepotong daging itu adalah hati. Dari hati yang bersihlah tempat iman dan hidayah Allah-nya bermukim. Puasa barangkali mengajarkan kita mengontrol diri dengan menjernihkan ataupun melebihkan jernihan hati kita bagi orang-orang yang beriman. Karena untuk naik kelas, seseorang butuh sebuah ujian. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, demikianlah jika puasa dilakukan dengan niat dan amal yang benar, maka seharusnya setiap muslim akan keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan berakhlak mulia yang berkualitas bagi dirinya. Semoga kita menikmati puasa sebagaimana puasanya orang-orang beriman, yang tidak hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja, tapi juga meningkatkan kualitas hidupnya. Wallahu muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.